Semuanya sudah kembali. Tapi Achen sudah 3 tahun tidak menjenguk kami. Kenapa tiba-tiba kembali? Achen, untuk apa kau kembali? Keluarga kami tidak punya anak durhaka sepertimu. Ayah, ibu aku kecelakaan 2 hari lalu. Kecelakaan sudah periksa ke rumah sakit. Apa kata dokter, ada efek samping? Ibu, aku tidak apa-apa. Hanya kehilangan ingatan. Aku cuma ingat kejadian sebelum lulus 18 tahun. Ayah, ibu, maaf. Aku sudah banyak berbuat salah. Membuat kalian bersedih. Kalau kau tidak kehilangan ingatan, apa kau akan setega itu? Tidak menjenguk kami seumur hidup. Kalau tidak amnesia. Orang yang menguasai tubuhku pasti terus berbuat jahat. Itu pasti tidak bisa diucapkan. Bilang dulu kata manis untuk menenangkan. Ibu, mana mungkin? Kalian adalah orang terpenting bagiku. 6 tahun, hidup mana ada banyak 6 tahun. Nanti harus selalu temani ayah dan ibu. Kau ini cuma pintar bicara manis. Kau kirim pesan ke Miao Miao, suruh dia pulang sekali. Achen kembali, hal besar ini harus dia tahu. Baik, aku kirim sekarang. Ibu, kau masak makan siang. Masak apa? Aku sudah lama tidak makan ayam rebus jamur buatanmu. Tahu segera kubuatkan. Awalnya ayah bilang Achen pulang. Aku benar-benar tidak percaya. Ternyata benar Achen. Padahal beberapa hari lalu Lin Si Miao baru 20 tahun. Sekarang sudah 26. Kakak kau bodoh. Pergi kau yang bodoh. Amnesia cuma ingat 6 tahun lalu. Kenapa kau tidak terlahir ulang setelah kecelakaan? Benar-benar resep lama, rasa lama. Mulut kakakku masih sama pedasnya. Ibu, lihat kakak pulang langsung cari masalah. Kalian berdua dia. Awas aku pukul. Ibu, kau selalu memanjakannya. Awas nanti dia kambuh lagi. Hanya ibu yang terbaik di dunia. Kau benar-benar kembali. Ya, aku kembali. Apa kau merindukanku? Mimpi, apa hubunganmu dengan Gunian Nian sudah membaik? Ingat Lin Shan, waktu Sma kau sudah mengejar gadis itu, berlari kecil di belakangnya. Gunian Nian sudah bersamamu sejak kelas 1 Sma. Jangan sampai kau mengecewakannya. Apa maksudnya Gunian Nian sudah bersamaku sejak kelas 1 Sma? Waktu itu aku belum mendapatkannya. Aku ingat kau merayunya lama sekali. Baru dia setuju pulang makan bersamamu. Ya, aku mengejarnya 1 semester penuh. Semester berikutnya susah payah. Baru dia setuju pulang makan malam bersamaku. Waktu itu Gunian Nian hanya tinggal dengan neneknya. Dia kurus sekali, menyedihkan. Gadis kecil itu sangat waspada. Bisa pulang makan bersamamu. Pasti butuh keberanian besar. Dari hati sudah memilihmu. Ibu lihat orang sangat tepat. Kalau tidak dulu tidak akan setuju kalian bersama. Pasti tidak mungkin. Masa iya, waktu itu Nian Nian juga suka padaku. Gunian Nian sangat baik pada aku dan ibumu. Dulu keluarga kita di Lincheng, meski hidup berkecukupan. Tapi ingin beli rumah di kota semahal Jingxi. Pasti tidak mungkin. Rumah ini sekarang disiapkan Nian Nian untuk kita. Biar kita punya tempat tinggal di Jingxi. Ya, kau bertahun-tahun tidak pulang. Nian Nian sering menjenguk kami, membawakan kami hadiah. Memperlakukan kami seperti orang tua kandung. Gunian Nian sepenuh hati padamu. Jangan sampai kau mengecewakannya. Waktu itu Gunian Nian bahkan mencegahku bilang jangan salahkan kau. Dia bilang sudah memilihmu, akan bersamamu selamanya. Gunian Nian benar-benar sangat mencintaimu. Bertahun-tahun ini benar-benar setia padamu. Sebenarnya, awal tahu Achen suka Gunian Nian. Aku menentang. Keluarganya terlalu miskin. Masih ada nek yang harus dirawat. Tak disangka, begitu lulus Sma, Gunian Nian jadi cucu sulung keluarga Gu di Jingxi. Jauh di atas keluarga kita. Waktu itu takut setelah jadi putri keluarga Gu. Dia tidak akan menghargai orang di sekitarnya. Nian Nian benar-benar baik. Aku tahu aku sangat suka Nian Nian. Pasti akan baik padanya. Nian Nian, kenapa kau datang? Achen barusan bilang suka padaku. Kata itu sudah 4 tahun tidak ku dengar. Apa Nian Nian dengar tadi? Aduh, Nian Nian datang. Kenapa tidak bilang dulu? Biar ku masak beberapa favoritmu. Pagi tadi aku ke kantor. Siangnya kepikiran mau jenguk kalian. Lihat, Tirim. Sudah bilang pulang tidak usah bawa barang. Bawa banyak lagi. Teh yang dulu kami belum habis. Lain kali bawa lagi, aku tidak biarkan masuk. Mengerti? Setiap kali Nian Nian bilang mengerti, tapi tetap bawa barang. Ayah, ibu terima saja.
Ini juga niat baik Nian. Nian dengar. Ayam rebus jamur buatan ibu enak sekali. Juga ayam pedas. Bakso kepala singa merah, semuanya super enak. Kau bersepakat. Istrimu sudah berapa kali makan di sini? Hei, aku kan tidak ingat. Acen, mangkuku sudah penuh. Kau juga makan banyak. Baik, Nian, kau baik sekali. Sudah, lihat kalian bermesraan, aku sudah kenyang. Dia benar-benar kehilangan ingatan. Anak ini waktu sama ketemu Nian. Juga seperti ini, tidak berharga. Lin Chen kembali. Lihat. Nian, ini untuk ibu baik. Baik. Kakak sekarang kerja apa? Coba tebak, guru. Desainer Penggakara. Semua salah, tidak tebak. Bodoh seperti biasa. Aku buka restoran. Kamu yang bodoh waktu SMA, aku emang suka main. Tapi pas waktunya belajar, aku tetap serius. Ditambah lagi dibimbing Nian yang ranking 1. Aku berhasil masuk jurusan desain di Universitas G. Itu jurusan favoritku. Tapi soal kerja. Sampai sekarang aku nggak tahu kerjaanku apa. Sekarang umur 24. Lulus kuliah setahun, pasti udah kerja kan? Nanti malam pulang tanya kakak Nian. Boleh aku mampir makan di restoranmu? Tentu saja, silakan datang. Wah, Nian mau pergi. Iya, mau jemput Xiaoyu di dokter. Kita semua tahu Xiaoyu punya masalah batin. Waktu lahir, Xiaoyu mungil dan mulus. Lucu banget. Cucu perempuan yang begitu manis dan pengertian. Sekarang nggak bisa bicara. Pikirin aja sedih. Aku ikut kamu. Baik, kalian hati-hati di jalan. Nian, lain kali bawa Xiaoyu juga. Kita kangen dia. Baik, lain kali aku bawa dia. Sebentar, ini hadiah buat keponakan, tolong berikan padanya. Kamu kira semua orang kecil kayak kamu, suka banget main boneka Barbie. Jangan ganggu cucuku. Betul. Xiaoyu malah baca sejarah singkat waktu di malam hari. Apa itu? Wah, Xiaoyu kecil memang hebat. Pantas saja wanita pilihanmu. Naikin rata-rata keluarga kita. Bukan maksudku gitu. Kamu bilang siapa yang rendah? Miau, ulangi sekali lagi. Bilang aku bodoh. Sendiri juga nggak bisa jaga mulut. Bodoh, pelan-pelan di jalan. Gambar istanaku selesai. Ayo kita warnai bareng. Set to you. Xiaoyu, setelah gambar selesai, warnai sendiri. Ini gambar apa? Awan, kenapa awan hitam? Aku, kamu. Lihat di samping hitam ini. Mau tambah warna favoritmu? Misalnya biru. Seperti keinginan kecil yang tersembunyi di hatimu. Xiaoyu, kamu gambar siapa? Coba aku tebak, yang di tengah ini kamu. Di sampingnya ibumu. Pria ini bukan ayahmu kan? Karena dia kamu jadi nggak bisa bicara kan? Nggak sangka ayahnya begitu jahat padanya. Gadis kecil masih belain dia. Nian, perawatan dokter ini efektif. Kayaknya Xiaoyu tadi nggak terlalu senang. Xiaoyu memang lebih ceria dibanding setahun lalu. Tapi nggak seceria 2 hari ini. Itu ayah aku. Sudah 2 tahun bimbing Xiaoyu. Ini pertama kalinya lihat dia dekat sama orang lain. Tapi kenapa tiba-tiba jadi akrab? Kamu ayah Xiaoyu. Pertama kali lihat kamu jemput Xiaoyu, ini kayaknya bilang, aku nggak pernah urus Xiaoyu selama 2 tahun, entah kenapa. Rasanya orang ini punya permusuhan sama aku. Iya, terima kasih sudah urus Xiaoyu. Sama-sama, aku psikolog Xiaoyu. Merawat dia adalah tugas utamaku. Maaf merepotkan dokter, jangan berkata begitu. Aku suka Xiaoyu. Lucu, aku ngejar Nian selama 3 tahun. Mana mungkin nggak sadar. Pria ini juga suka Nian. Kami pergi dulu, dokter. Sayang, lihat. Ini hadiah dari kakak ayah untuk. Suka Xiaoyu. Suka ayah, suka juga tante. Setelah keluar dari pusat psikologi, Lin Chen kayaknya agak murung. Kenapa?
Ayah, hari ini aku senang banget. Kenapa? Karena hari ini ayah pertama kali jemput aku pulang. Dulu ayah salah. Abaikan kamu. Ayah janji padamu. Nanti akan sayang kamu dengan baik. Nah, udah jam 8:30. Kembali ke kamar tidur. Iya, kenapa? Tidur nanti nggak lihat ayah. Kamu nggak mau pisah sama ayah. Malam ini Xiaoyu tidur bareng ayah dan ibu, oke? Tidur bareng sama ayah dan ibu boleh? Tentu saja. Xiaoyu adalah buah hati ayah dan ibu. Ayah harap Xiaoyu bisa berani mengatakan apa yang kamu mau. Ayo, ayah antar kamu ke kamar mandi dulu. Nayan. Nggak apa, cuma mau panggil namamu. Waktu sama aku suka begini, suka panggil namanya. Hahaha. Gunian Nayan. Kamu manis banget. Gunian Nayan, kamu hebat. Gunian Nayan, kamu keren. Gunian Nian udah ikut kamu sejak kelas 1. Nian, apa kamu dari kelas 1? Udah suka aku? Iya, Achen, sebenarnya kamu nggak tahu. Dari dulu banget aku udah suka kamu. Makanya aku kan ganteng. Sifat dan kepribadian juga baik. Mana mungkin Gunian yang nggak tertarik. Meskipun waktu itu Gunian kelihatan dingin, seolah nggak terpengaruh. Tapi bisa dia mengerti hidupnya susah waktu itu. Aku tahu. Aku mandi dulu. Achen. Kamu nggak senang waktu jemput Xiaoyu hari ini? Udah nggak apa. Kenapa nggak senang? Karena aku rasa dokter pria itu suka sama kamu. Sikapnya aneh padaku. Aku nggak suka dia. Achen, maaf. Aku cuma anggap dia psikolog Xiaoyu. Nggak ada pikiran lain. Iya, aku tahu. Sekarang udah nggak apa. Nian terlalu bersinar. Wajar ada yang suka. Waktu Sma juga banyak teman yang suka dia. Masa aku harus cemburu terus? Nanti kalau ada yang nggak enak, aku akan bilang langsung. Kita suami istri. Jangan ada kesalahpahaman ya. Istri Kenton Buda. Aku mau mandi lupa bilang. Aku janji sama Xiaoyu malam ini kita tidur bareng. Selesai mandi aku jemput dia. Tadi malam mau tanya Gunian Nian, apa pekerjaanku sekarang? Tapi ketiduran bareng Xiaoyu jadi lupa. Hari ini hari terakhir cutimu. Besok ingat absen tepat waktu. Ada tamu penting untuk kerja sama. Ini permintaan desain dari tamu. Hari ini kamu pelajari baik-baik. Aku kerja di bidang desain. Xiuge itu perusahaan yang kudengar sejak kecil. Perusahaan desain paling terkenal. Juga target perjuanganku selama ini. Aku lulusan S1 biasa, apa pantasnya? Kira orang yang menguasai tubuhku masih punya hati. Bisa bikin aku kerja di sini. Kamen Tuan Muda. Apa yang bikin senang, tak kira? Aku kerja di perusahaan impian masa kecil. Senang sekali, Tuan Muda yang tidak Anda tahu. Saat Xiaoyu lahir, kalian kembali kuliah tahun 1. Kepribadianmu berubah. Keras kepala pindah jurusan. Harus satu jurusan dengan Lin Momo. Akhirnya Gunian Nian yang memaksa Anda. Bilang kalau tidak lanjut, potong uang jajan. Baru Anda tidak jadi pindah. Terlalu cepat memuji. Ini benar-benar tidak melakukan hal baik. Apa Gunian Nian sudah tahu dari dulu? Bukan, aku mati-matian cegah tindakan waktu itu. Nonagu dulu selalu menuruti keinginan Lin Chen. Hanya soal ini dia marah pertama kali. Setelah lulus, Tuan Muda juga tidak mau kerja di desain. Bos perusahaan ini teman Nona besar. Itu yang bikin Anda bisa masuk kerja. Wah, ternyata lewat koneksi juga. Dan Nian terlalu baik padaku. Tuan Muda ke dapur mau apa? Aku mau masak bekal Sinta untuk Gunian Nian. Dia terima kasih atas dukungannya selama ini. Tuan Muda, Anda bisa masak. Ini aku benar-benar tidak bisa. Gak apa, aku bisa belajar sambil praktek. Paman Hei cari orang ajarin aku. 3 babi asam manis. Gunian Nian paling suka yang asam manis. Sungguh megah. Ini kayaknya pertama kalinya aku kesini. Hei Lan, ada yang bisa dibantu? Aku cari Gunian Nian. Bukankah ini pria di foto? Yang ditempel di papan pengumuman saat Nona besar jadi presidir. Waktu itu perusahaan tambah aturan. Lihat dia harus diperlakukan seperti presidir.
Tak kira hari ini lihat aslinya. Kak, kamu suami Presdir. Pantesan familiar. Iya, aku suami Nona Gu. 我是你们顾总的老公。 Tapi bagaimana kamu tahu? Begini ceritanya. Kami kira itu palsu. Karena Anda tidak pernah muncul. Tak kira Anda lebih ganteng dari foto. Selama ini aku buat banyak masalah. Gunian Nian tetap tegak bilang ke seluruh dunia. Kekasihnya adalah aku. Terima kasih sudah bilang ini. Aku juga kasih tahu rahasia kecil. Aku yang ngejar dia. Ngejar dia 3 tahun di SMA. Baru dia mau setuju. Kami saling mencintai. Astaga. Ternyata Presdir bukan cinta sepihak. Tuan muda dulu ngejar Presdir 3 tahun. Aku harus kasih tahu semua orang. Lin Momo, tanpa izin Nona Gu. Kamu tidak boleh masuk. Aku orang yang disukai Lin Chen. Berani halangi aku? Hati-hati aku duki Lin Chen. Nanti Sinta Gunian Nian hilang. Jangan salahkan aku. Yang Jiao, biarkan dia masuk. Lihat kan? Gunian Nian cuma pendaku. Kamu cuma asisten kecil. Berani halangi aku? Kali ini Lin Momo pasti pakai hubungan Lin Chen untuk menghina Nona Gu. Kemungkinan ambil proyek dari Nona Gu. Aku ingat dulu pernah sekali. Lin Momo incar tanah di barat kota. Tanah itu sudah diambil Nona Gu. Dia langsung ancam kalau tidak dikasih. Dia hasut tuan muda cerai dengan Nona Gu. Sampai sekarang aku ingat tatapan Nona Gu waktu itu. Di mata dinginnya semua hancur. Di balik ketenangan semua sepi tak terlihat. Akhirnya dia mengalah dan setuju. Gunian Nian, apa yang kau lakukan pada Lin Chen? Padahal 2 hari lalu kita janji kawin lari. Sekarang dia tiba-tiba cuek. Kamu mau bawa suamiku kawin lari? Tanya aku dulu. Tanya kamu yang tidak penting. Aku Dana Chen saling mencintai. Kamu cuma mengganggu. Yang rebut posisi istrinya. Gunian Nian yang tidak dicintai itu pihak ketiga. Ternyata kamu juga tidak setenang kelihatannya. Begini saya. Dengar, kamu dapat proyek lampu juta kemarin. Bagaimana kalau kamu kasih ke aku? Aku bantu bicara baik sama Chen. Biar dia ajak kamu ngobrol lebih banyak. Supaya kamu tidak sedih. Entah kenapa, Lin Chen tiba-tiba dingin. Padaku pasti ada hubungannya dengan Gunian Nian. Tapi ini kesempatan bagus. Harus manfaatkan untuk ambil untung. Dulu waktu kuliah di Jingda, tiba-tiba ada yang ngejar namanya Lin Chen. Aku waktu itu tidak tertarik sama sekali. Tidak boleh cium, tidak boleh sentuh. Malah lebih baik dari Su Ximing. Tak kira Lin Chen punya istri. Istrinya Puaris Group. Lalu aku mulai kasih dia sedikit perhatian. Biar dia nurut sama aku. Lalu lewat dia ambil proyek bagus dari Gunian Nian. Kamu tahu kenapa aku mau kawin lari dengan Chen? Karena kamu tidak setuju kasih proyek ini. Gunian Nian, kali ini kamu tolak lagi. Jangan salahkan aku benar-benar bawa Lin Chen pergi, biar kamu tidak pernah lihat dia lagi. Lagi pula Lin Chen sangat cinta aku, pasti mau ikut aku. Cepat, apa kamu mau aku bilang ke Chen? Suruh kalian bercerai. Baik, saya suruh asisten yang serah terima. Baru gitu dong. Serah terima apaan? Lin Momo, kau ini apa-apaan? Pantas menyentuh Gunian Nian. Tuan Putra bilang Lin Momo itu apa-apaan. Dulu Tuan Putra selalu menuruti permintaan Lin Momo dengan hormat. Memang Tuan Putra setelah amnesia lebih berwibawa. Aku memanjakan Nian seperti harta selama 3 tahun. Lin Momo berani memperlakukannya seperti itu. Hari ini aku dengar sendiri. Lalu beberapa tahun sebelumnya, apa lebih parah dari ini? Asen, apa maksudmu dengan ini? Ini wanita yang bikin Nian dan Xiaoyu menderita. Otakmu bermasalah, berobat sana. Arti harfiah saja tidak paham. Kau ini pantas jadi istriku. Lin Chen, apa maksudmu? Kau sendiri yang bilang suka padaku. Sekarang main tarik ulur sama aku. Soal kau blokir aku kemarin, aku belum hitung. Apa Lin Chen benar-benar main tarik ulur? Beberapa hari ini pura-pura baik sama Gunian Nian dari pihak nona besarku. Ambil lebih banyak barang berharga. Karena dulu Lin Chen asal berry, Nian sedikit manis. Gunian Nian pasti setuju apa saja. Kau ini apa-apaan? Perlu aku main tarik ulur? Aku cuma waktu pacaran istriku, pernah main tarik ulur sama istriku. Kau sampai yang hidup dari laki-laki. Dari mana mukamu merasa aku suka padamu? Kalian tunggu saja. Dan bukan yang tidak dicintai itu selingkuhan.
Aku yang sakit juga sampai ganggu kau. Sekarang sembuh. Kau bukan apa-apa. Di hatiku, Gunian adalah yang kucintai. Dia bukan selingkuhan. Lagi, kenapa kau setuju permintaan tidak masuk akalnya? Dulu aku kejar kau cuek saja. Bukannya kau keras kepala. Proyek yang kau rebut dengan susah payah. Pasti penting bagimu. Kalau penting, kenapa setuju padanya? Kau mau bikin aku marah ya? Proyek tidak sepenting dirimu. Aku tidak berani bertaruh, tidak berani. Apa Asen benar-benar tidak peduli sama Lin Momo? Aku takut kalau tidak setuju Lin Momo, Lin Chen benar-benar akan pergi dengannya. Tuan Putra Beiji Grabku, proyek ini banyak. Setelah Nona besar, Gu ambil alih perusahaan 2 tahun lalu. Skalanya makin besar. Tapi sejak 1 tahun lalu, Lin Momo pakai nama Tuan. Ambil beberapa proyek besar dari Nona besar Gu, proyek Kisil Factor itu. Dan Tuan juga bantu dia lawan Nona besar Gu. Keluarga Gu makin tidak suka pada Tuan. Nona besar Gu tidak bisa berbuat apa-apa. Demi atur hubungan kalian, dia harus kerja lebih keras sambil proyek. Untuk buktikan ke keluarga, Lin Chen Ning tidak memihak orang luar. Apa keluarga Gu sangat keras? Ini pertama kali aku dengar soal keluarga Gu. Keluarga bangsawan, aturannya ketat. Entah apa mereka baik sama Gunian. Keluarga Gu sangat melindungi anaknya. Waktu Tuan dan Nona besar bersama, mereka sangat suka pada Tuan. Tapi kemudian Tuan makin jarang hubungi mereka. Aku masih terlalu halus, bukan cuma jarang hubungi. Dulu waktu tahu Lin Chen begitu, pada Xiao Yu. Mereka bahkan ancam suruh Nona besar cerai. Tapi Gunian tolak semua. Lagi-lagi si sialan itu yang bikin onar. Aku yang dulu populer, sekarang jadi dibenci semua orang. Maaf, apa beberapa tahun ini berat? Selama ada dirimu, aku terima dengan senang hati. Gunayan, mungkin bagimu perasaanku paling penting. Sama, bagiku perasaanmu juga penting. Aku tidak ingin kau melawan hati nuranimu demi aku. Aku ingin kau bahagia. Hati nurani, Achen adalah batasnya. Achen bahagia, aku bahagia. Gunayan, kita suami istri kan? Tahun itu kau cium aku. Mungkin kita sudah ciuman berkali-kali sebelumnya. Tapi sekarang ini pertama kalinya aku cium Nian. Aku suka banget ciuman sama Gunian. Sudah 4 tahun tidak ciuman sama Lin Chen. Masih bikin deg-degan. Pengen kurang Lin Chen. Hanya milikku seorang. Sebagai hadiah karena kau baik padaku, aku masak sendiri untukmu makan siang. Ada iga asam manis favoritmu, juga kembang kol tumis. Coba enak atau tidak? Aku sengaja minta diajari koki dapur. Gimana? Enak. Aku juga coba masakan koki hebat ini. Lin Chen, sebaiknya jangan makan. Wah, esen banget. Kok iga asam manis jadi iga asin? Mungkin koki dapur ada urusan keluar. Waktu suruh aku taruh 4 sendok gula, aku taruh garam. Sesasin ini kau bilang enak. Masakan Achen pasti enak. Gunian, kau bodoh, jangan makan ini. Terlalu asin tidak baik untuk kesehatan, makan yang lain. Gunian, cara makan mukantu. Oh ayah, Nian, aku tidak punya uang. Tadi malam lihat saldo. 5-6 kartu bank digabung jadi 250. Sepertinya saldoku menjekku. Tapi bilang dulu ya, aku bukan masak demi minta uang. Cuma aku sudah putus sama Tong Xiaoji. Kemarin ketemu dia. Mau kompensasi dia. Uangku adalah uangmu. Aku cari uang sebanyak ini, supaya Achen bisa lakukan hal yang disukai. Wujudkan mimpimu. Dulu tidak kasih. Karena aku rasa itu bukan Achen. Cium istri, aku cinta kamu. Kartu hitam, wow. Aku baru pertama lihat kartu hitam. Aku juga pertama kali. Apa kartu ini benar-benar bisa dipakai senaknya? Lin Chen, mulai sekarang kau kakakku. Xiaoji dan keluargaku kondisinya mirip. Lulus kuliah lalu merantau di kota Jing. Sampai sekarang masih ngontrak bareng orang. 2 hari lalu aku ragu-ragu ganti pil. Hari ini semua belanjaan Lin Chen yang bayar. Xiaoji, aku mau beli barang buat bayi. Bagus, aku juga mau beli hadiah buat putri baptisku. Aku sudah lama tak lihat Xiao Yu. Boneka kelinci Xiao Yu sudah usang. Ganti yang baru.
Tuan Lin Shen, tak kukira kau di sini. Hello, Dr. Lin. 5 anak di pusat psikologi, semua menunjukkan kemajuan bagus. Berikan mereka hadiah kecil. 5 anak di pusat psikologi, itu juga ada untuk Xiao Yu. Tuan Lin Shen. Ini beli untuk Xiao Yu. Panggil aku dengan nama lengkap, Tuan Lin Shen. Tapi panggil Xiao Yu dengan akrab. Tuan Lin Shen. Kau tahu Xiao Yu punya boneka kelinci kan? Boneka kelinci itu pemberianmu. 2 tahun lalu aku jadi psikolog Xiao Yu. Setiap kali diantar, dia selalu bawa boneka itu. Dia tak mau main dengan anak lain. Duduk sendiri di pojok sambil peluk boneka. Baru akhir-akhir ini mau menggambar bersama. Ternyata boneka kelinci itu pemberianku. Aku begitu jahat pada Xiao Yu, tapi dia selalu menjaganya seperti harta. Tuan Lin Shen. Boneka kelinci dan dirimu adalah duri di hati Xiao Yu. Kau tak baik pada Xiao Yu. Selama ini sudah sangat mempengaruhi kehidupannya. Dia susah payah mencabut duri itu perlahan. Sekarang kau harus menjauh darinya, agar bisa membantunya pulih lebih baik. Sebagai ayahnya, aku di sampingnya. Bukankah itu lebih baik untuk terapinya? Kau benar. Kehadiran ayah sangat penting bagi anak. Tapi bisakah kau jamin selalu baik pada Xiao Yu? Tak akan kembali seperti dulu. Kalau begitu, luka pada Xiao Yu akan berlipat ganda. Lain kali dia tak akan mau keluar lagi. Bagaimana sekarang aku pasti sangat cinta Gunian Nian. Sangat cinta pada Xiao Yu. Tapi jika aku pulih ingatan, lalu kembali jahat pada Xiao Yu, hati anak kecil tak akan tahan sakit karena dapat lalu kehilangan. Bagi Xiao Yu, itu akan jadi pukulan fatal. Tuan Lin Shen, jika aku jadi dirimu, demi kebaikan Xiao Yu, aku akan pergi dari sini, meninggalkan dunianya, agar tak mengganggu pemulihan Xiao Yu. Meninggalkan Xiao Yu, meninggalkan sini, meninggalkan Gunian Nian. Tidak, aku tak bisa. Juga tak mungkin melakukan itu. Tidak, ini tidak benar. Dokter, sebagai psikolog Xiao Yu, sepertinya kau tak senang melihat dia akrab dengan ayahnya. Tak kukira dia akan sadar. Tuan Lin Shen, bukan itu maksudku. Hanya menyarankan kau begitu. Ini urusanku. Kau hanya psikolog Xiao Yu. Tak berhak campuri tindakanku. Dan aku tegaskan, aku tak akan tinggalkan Gunian Nian dan Xiao Yu. Beruntung, hampir tertipu. Pantas jadi psikolog. Sasar titik terlemahku. Untung sempat sadar. Lin Shen ini ternyata sulit dihadapi. Obrolanku dengan Gunian Nian sebelumnya, semua tentang Xiao Yu. Juga coba tanya soal Lin Shen. Tapi Gunian Nian tak pernah respon. Kukira mereka tak punya perasaan. Punya anak juga terpaksa. Kupikir lewat Xiao Yu dia akan pergi. Tak kukira dia tak termakan. Achen, lihat apa yang kubeli. Dokter, permisi. Ketemu Dokter Xiao Yu, beli apa? Tak boleh terburu-buru. Sudah tunggu 2 tahun. Tak perlu gegabah. Hai. Kau masih semangat seperti biasa. Menantu Nona Gu bilang ada jamuan malam ini. Pulang agak malam. Baik, aku baru terima pesannya. Sayang, ayah pulang. Bawa hadiah juga dari ayah baptis. Aku teman ayahmu Tong Xiaoji. Masih ingat ayah baptis. Xiao Yu manis. Ini hadiah untuk Xiao Yu. Xiao Yu suka. Pengen bawa Xiao Yu pulang untuk dibesarkan. Si kecil ini menunggu hadiahku. Kelinci yang sama persis dengan bonekamu. Suka. Boneka kelinci dan dirimu adalah duri di hati Xiao Yu. Dia bilang aku dan boneka itu duri di hati Xiao Yu. Ganti yang lama dengan yang baru. Mungkin membantu Xiao Yu. Tadi dia jelas memberi peringatan. Sepertinya hanya perasaanku. Xiao Yu jelas sangat suka padanya. Tapi tetap lepaskan dengan patuh. Kau dan kelinci itu duri di hatinya. Ini bukan duri. Ini selama beberapa tahun ini. Satu-satunya yang bisa dia pegang. Sedikit kehangatan tentang ayah. Sayang, ini tak diganti. Yang lama juga, yang baru juga. Semua milik sayang. Kau ini. Dulu bagaimana teganya? Aku tahu kata-kata Ni Chengzi bukan tanpa alasan, tapi dia tak tahu meski ingatan belum pulih.
Cinta dalam tulangku tak pernah berubah. Yang kucintai adalah Gunian Nian. Yang kusayangi adalah Xiao Yu. Ini berapa kali pun aku kehilangan ingatan, takkan berubah. Pulang, cake. Hihi. Sayang, kok ada 2 kelinci. Ayang beli untuk sayang. Nayan. Li Chengzi bicara sesuatu padaku hari ini. Dia bilang apa? Dia suruh aku tinggalkan kalian. Katanya aku akan sakiti Xiao Yu lagi. Aku ingin bilang aku tidak akan pergi. Tidak akan pernah. Achen, bukan aku tidak percaya padamu. Aku hanya takut. Aku tahu apa yang aku takutkan. Sama sepertimu. Aku takut suatu hari aku berubah jadi brengsek itu lagi. Takut kalian menderita sedikit pun. Tapi aku akan menjaga diriku yang sekarang dengan kuat. Bahkan jika ingatan kembali, aku tidak akan biarkan kalian menderita lagi. Aku bersumpah, Achen. Aku menunggu kata-katamu itu selama 4 tahun. Tuan Lynch, Nona Gu kalian dating. Dokter Ni, hari ini aku ingin bicara jelas. Xiao Yu adalah putriku. Nian adalah istriku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Kau sebagai psikolog, seharusnya membantu Xiao Yu pulih. Bukan memicu hubungan ayah anak kami. Apalagi dengan dalih peduli pada Xiao Yu. Melakukan niat lain, Tuan Lin Chen. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau mengerti kau suka Gunian Nian. Benar, sejak pertama bertemu. Pandanganmu padanya tidak bisa disembunyikan. Kau tidak suka aku baik padanya. Lebih tidak suka aku dekat dengan Xiao Yu. Makanya kau ingin mengusirku. Benar, aku hanya demi kebaikan Xiao Yu. Kau tidak bisa jamin tidak akan berubah selamanya. Aku bisa jamin atau tidak itu urusanku. Tapi kau tidak berhak memutuskan untukku. Apalagi ikut campur dalam keluargaku. Mulai hari ini. Terapi psikologis Xiao Yu akan ganti dokter. Dokter Ni, terima kasih atas perawatan 2 tahun ini. Biaya selanjutnya akan dilunasi asisten Yang. Tidak perlu bertemu lagi. Sayang, nanti kita cari dokter yang lebih lembut ya. Achen, ada dirimu sungguh menyenangkan. Mulai sekarang aku akan selalu ada, setelah menyelesaikan Li Chengzi. Aku terus menyelidiki. Alasan sebenarnya aku berubah dalam beberapa tahun ini, akhirnya terungkap jelas. Bukan kerasukan, bukan kepribadian ganda. Itu ulalin Momo dan Susaimeng. Mereka menaruh obat di minuman pesta kampus. Obat itu mempengaruhi emosi jangka panjang, membuat orang jadi keras kepala dan mudah marah, penurunan kemampuan menilai, ditambah provokasi dan arahan mereka. Aku perlahan jadi terobsesi. Bersikap sangat dingin pada Gunian Nian dan Xiao Yu. Kecelakaan itu juga bukan kebetulan. Itu karena Lin Momo melihat aku tidak pergi dengannya. Sehingga ia merusak rem mobilku. Ingin membuat kecelakaan. Lalu menuduh Gunian Nian. Achen, akhirnya kau mau menemuiku. Aku tahu hatimu masih ada untukku. Lin Momo, perbuatanmu dan Susaimeng. Lihat sendiri. Li Chen, jangan menuduh sembarangan. Hah, menuduh sembarangan. Sumberobat. Rekaman CCTV rem mobil yang kau ubah. Juga rekaman ancamanmu pada Gunian Nian rebut proyek. Semua ada di sini. Kalian pikir pengadilan akan percaya siapa? Tidak mungkin, bagaimana kau bisa tahu? Kalian berbuat jahat, cepat atau lambat akan terbongkar. Kau memanfaatkanku untuk menyakiti Nian dan Xiao Yu. Hutang ini harus kita hitung. Halo, aku mau lapor polisi. Achen, aku sungguh mencintaimu. Kau tidak boleh begini padaku. Cintanya penuh perhitungan dan kejahatan. Lin Momo dan Susaimeng dihukum karena berbagai tuduhan. Achen, pulang lebih awal hari ini. Xiao Yu bilang kangen kau. Segera, suami tepat waktu sampai rumah. Kelinci kecil berjalan. Akhirnya menemukan jalan pulang. Sudah, sayang, waktunya tidur. Ayah, sayang. Kau panggil ayah. 4 tahun, akhirnya Xiao Yu bicara. Panggilan ayah ini lebih indah dari suara apapun di dunia. Ayah, aku mau peluk. Han. Ingatan pulih atau tidak itu tidak penting lagi. Kenapa? Karena entah aku ingat masa lalu atau tidak,
Aku tahu aku mencintaimu, mencintai Xiao Yu, mencintai keluarga kita. Kesalahan masa lalu, aku tebus seumur hidup. Setiap hari ke depan, aku temani kalian. Tidak akan terpisah lagi. Aku pernah kehilangan 6 tahun waktu. Melewatkan 4 tahun pendampingan. Membuat orang tercinta menderita. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan melewatkan sedetik pun